Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan makro 5A yang bertopikkan peran ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul amri sinfani al-umara'u wal ulama'u. Wa humul ladzina idza salahu salahan nasu. Fa aktsaru ma yukhafu 'alan nasi dararuhuma. Wa kana as-salafu yuhadziruna fitnatahuma. Fitnatul mubtadi'i fi dinihi wal fajiri fi dunyahu. Sahibi hawa qad a'mahu hawahu wa sahibi dunya qad aghwathu dunyahu. Fitnatul ladzina istamta'u bi khalaqihim kama istamta'al ladzina min qablihim bi khalaqihim. Wa fitnatul ladzina khadu kama khadal ladzina min qablihim. Wa kanu yaquluna man naja min fitnati ahlil bid'ah wa fitnati dzis sultani naja. Fa'ala kullin minhuma ayyataharra bima yaquluhu wa yaf'aluhu ta'atallahi wa rasulihi wattiba'a kitabillahi wa sunnati rasulihi. Wa mata amkana fil hawadithil mushkilati ma'rifatu ma dalla alaihi alkitabu wa sunnatu kana huwal wajibu. Wa in lam yumkin dalika li dhayqil waqti aw ajzit talibi aw takafu'il adillati indahu aw ghairi dalika falahu ayyuqallida ma yartadi ilmahu wa dinahu. Hadza aqwal aqwali. Wa qad qila laisa lahu taqlidu bi kulli halin wa qila lahu taqlidu bi kulli halin. Wal aqwalu thalathatu fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Wa kadzalika ma yushtaratu fil qudati wal wulati minasyuruti yajibu fi'luhu bihasabil imkani bal wasairi syurutil ibadati minas salati wal jihadi wa ghairi dzalika kullu dzalika wajibun ma'al qudrati fa amma ma'al ajzi fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha walihadza amara Allahul musalliya ayyatatahhira bil ma'i fa in adimahu aw khafat darara bi isti'malihi li syiddatil bardi aw li juruhin bihi aw ghairi dzalika tayammama as-sa'ida at-tayyiba famasaha biwajhihi wa yadayhi minhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Hasin shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Faqad aujaballahu ta'ala as-salata fil waqti ala ayyi halin amkana kama qala ta'ala hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu dua golongan, itu para raja dan para ulama. Dan bermula mereka itu alladzi yang apabila baiklah mereka, niscaya baiklah oleh manusia. Maka paling banyak hal yang ditakutkan akannya hal di atas manusia itu mudarat dari keduanya amir dan ulama. Dan adalah ulama salaf itu mewaspadai mereka itu ulama salaf akan fitnah keduanya amir dan ulama. Itu fitnah ahli bid'ah pada agamanya ahli bid'ah dan fitnah ahli fasik pada dunianya ahli fasik. Fitnah orang yang punya hawa nafsu yang sungguh telah dibutakan akannya pemilik hawa nafsu oleh hawa nafsunya, dan fitnah sahabat dunia yang sungguh telah disesatkan akannya sahabat dunia oleh dunianya. Fitnah orang-orang yang telah menikmati dengan akhlak pemimpin mereka itu sebagaimana barang telah menikmati oleh al-lazi daripada sebelum mereka itu dengan akhlak pemimpin mereka. Dan fitnah al-ladzi yang telah ikut campur sebagaimana barang telah ikut campurlah oleh al-ladzi daripada sebelum mereka itu. Dan adalah mereka itu ulama salaf, itu berkata mereka itu ulama salaf. Bermula siman, yang selamat ia nyaman daripada fitnah ahli bid'ah dan fitnah orang yang mempunyai kekuasaan, niscaya selamat ia nyaman. Maka sabit di atas tiap-tiap daripada keduanya amir dan ulama, itu bahwa memeriksa ianya tiap-tiap dengan barang yang berkata oleh ianya tiap-tiap akannya barang, dan yang mengerjakan ianya tiap-tiap akannya barang akan taat Allah dan Rasulnya Allah, dan akan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya Allah. Dan kapan-kapan mungkin pada segala perkara yang samar oleh
mengenal barang yang menunjuki di atasnya barang oleh kitab dan sunnah, niscaya adalah ianya mengenal itu wajib. Dan jika tidak mungkin oleh sedemikian, karena sempit waktu, atau lemah orang yang menuntut, atau sama segala dalil di sisinya seseorang, atau selain sedemikian, maka boleh baginya seseorang oleh bahwa tak mengikuti ianya seseorang akan siman yang meridhai ianya seorang akan ilmu nyaman dan agama nyaman. Bermula ini itu paling kuat segala pendapat. Dan sungguh telah dikatakan orang, tidak adalah bagi nyaman itu taklid dengan tiap-tiap keadaan. Dan dikatakan orang, boleh bagi nyaman oleh taklid dengan tiap-tiap keadaan. Dan bermula segala pendapat yang tiga, itu sabit pada mazhab Imam Ahmad dan selainnya Imam Ahmad. Dan sabit seperti sedemikian, itu barang yang disyaratkan akannya barang pada segala qadhi dan segala pemimpin daripada segala syarat. Wajib oleh mengerjakannya hal yang disyaratkan dengan sekira-kira mungkin. Bahkan dan segala syarat ibadah daripada sholat dan jihad dan selain sedemikian. Bermula tiap-tiap sedemikian itu wajib beserta mampu. Maka adapun beserta lemah, maka bahwa sungguh Allah Ta'ala itu tidak membebani ianya Allah akan jiwa kecuali kesanggupannya jiwa. Dan karena ini telah memerintahkan oleh Allah akan orang yang sholat, akan bahwa bersuci ianya orang yang sholat dengan air. Maka jika meniadakan ianya Allah akannya air, ataupun takut ianya orang yang sholat akan bahaya dengan pemakaiannya air, karena bersangatan dingin, atau karena beberapa luka dengannya orang yang sholat, ataupun selain sedemikian, niscaya bertayamum ianya seseorang akan debu yang baik. Maka menyapu ianya orang yang sholat dengan wajahnya orang yang sholat, dan dua tangannya orang yang sholat daripadanya debu yang baik. Dan telah berkata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Umran bin Hasin, solat oleh engkau hal keadaan berdiri, maka jika tidak engkau sanggup, maka hal keadaan duduk, maka jika tidak engkau sanggup, maka di atas lambung. Maka sungguh telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala akan solat pada waktu di atas seri mana keadaan yang mungkin ianya keadaan. Sebagaimana barang telah berfirman oleh Allah Ta'ala, jaga oleh kalian di atas segala solat dan solat pertengahan, dan berdirilah kalian bagi Allah hal keadaan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam tatanan pemerintahan ini ada dua golongan yang mempunyai andil kekuasaan yang turut berperan dalam kekuasaan pada pemerintahan tersebut. Dua golongan itu ialah para amir, para raja, orang-orang yang memimpin dalam bidang pemerintahan dari negara tersebut, dan juga satu golongan lagi adalah para ulama yang memimpin negara tersebut dalam bidang ilmu agamanya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi patokan atas pemerintahan mereka, yang mana apabila mereka dirinya baik, maka rakyat yang dipimpinnya juga akan ikut menjadi rakyat yang baik, karena merekalah dua pondasi utama dalam pemerintahan, dua golongan yang punya andil paling besar dalam kekuasaan. Maka karena besarnya lah peran para ulama dan amir ini dalam menjalankan pemerintahannya, karena itu pula lah hal yang paling banyak ditakutkan akan menjadi cikal bakal masalah bagi umat yang dipimpin adalah masalah yang ditimbulkan dari sisi mereka berdua pula. Dan bahkan ulama salaf, mereka ini sangat menghindari fitnah yang timbul dari sisi para ulama dan juga para amir, para raja, para pemimpin. Yaitu bentuknya seperti fitnah yang ditimbulkan oleh ulama dengan malah menjadi ahli bid'ah, dengan malah menimbulkan hal ahli bid'ah dalam urusan agama. Ataupun fitnah yang ditimbulkan dari para sisi amir, para pemimpin, dengan malah menjadi orang yang keji dalam pemerintahannya, malah menjadi orang yang tamak dengan jabatan dan juga duniawinya. Kemudian lagi fitnah yang ditimbulkan karena mereka telah menuruti hawa nafsu, telah dibutakan oleh hawa nafsunya, dan menimbulkan fitnah yang menguntungkan diri sendiri. Begitu juga fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang telah disesatkan dengan keinginan duniawinya. Sahibud dunya qad akhwat suhudunyahu, telah disesatkan oleh keinginan duniawinya sehingga tidak lagi maksimal dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Begitu juga fitnah yang tidak hanya ditimbulkan dari diri mereka sendiri, tidak hanya dari sisi amir, ulama, namun bahkan fitnah eksternal yang juga disebabkan oleh orang-orang lain, yang kemudian kembali fitnah itu kepada para amir dan ulama, seperti
Contohnya, fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang menikmati kebaikan dari para pemimpin ini, yang kemudian memanfaatkan kebaikan tersebut sehingga menimbulkan fitnah baru dan pada akhirnya tersasarkan kepada para pemimpin, yaitu para amir dan juga ulama. Dan juga orang-orang yang menimbulkan fitnah dengan cara turut ikut campur dalam urusan pemerintahan yang sebenarnya bukan dalam lingkup jangkauan mereka. Maka tidak hanya ditakutkan fitnah tersebut muncul dari dalam faktor internal yang disebabkan oleh para amir dan ulama, namun juga faktor eksternal pun sangat dikhawatirkan dapat menjadi masalah besar bagi umat yang dipimpin. Dan karena itulah para ulama salaf berpesan, barang siapa yang dapat selamat dirinya dari fitnah yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah, dari orang-orang yang punya urusan yang menyebabkan urusan bid'ah dalam agama, dan juga fitnah dari orang-orang yang punya kekuasaan, maka ia dapat selamat. Karena saking besarnya lah peranan masalah yang ditimbulkan oleh para amir dan ulama, maka keselamatan diri seseorang daripada fitnah keduanya ini sudah dikatakan ulama salaf sebagai ya selamat. Orang yang bisa selamat dari fitnah keduanya, maka orang yang selamat. Saking besarnya lah masalah yang ditimbulkan oleh fitnah dari keduanya. Maka karena itu, saking besarnya peranan mereka dan betapa berbahayanya masalah yang mereka timbulkan. Karena itu wajiblah bagi mereka untuk selalu mengkoreksi apapun yang dikerjakan dan apapun yang diperbuat agar sesuai dan selalu bertujuan taat Allah dan Rasulnya. Dan agar selalu sesuai dengan keterangan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan apabila pada satu masa nantinya para ulama dan juga para amir ini menghadapi perkara-perkara yang muskil, perkara-perkara yang samar, yang kemudian masih memungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut melalui dalil dalam kitab dan juga sunnah, maka hukumnya ini adalah wajib. Selama mereka masih dapat mencari penyelesaian tersebut dalam kitab dan juga sunnah, maka hukumnya wajib. Namun kalau memang ini tidak dimungkinkan lagi, memang mereka tidak bisa lagi mencari dalil dari Al-Quran maupun sunnah, adakala mungkin disebabkan karena waktunya yang terbatas, ataupun karena memang dari diri mereka sendiri yang tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk mencari dalil tersebut, ataupun karena dalil-dalil yang berada dalam Quran dan sunnah ini terlihat sama sehingga tidak ada yang terlihat dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Bukan dari sisi dalil tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan, namun memang karena dari pemahaman para amir dan ulama ini memang tidak dapat mendapatkan dalil yang sesuai. Karena kalau merujuk kepada dalil sendiri maka tidak ada dalil yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ataupun ada perkara-perkara lain, penyebab lainnya yang tidak memungkinkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui dalil Quran dan sunnah, maka mereka boleh untuk mengikuti bagaimana jejak para pemimpin terdahulu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan disyaratkan orang yang mereka ikuti ini juga harus diridhoi ilmu dan agamanya, memang merupakan orang yang baik ilmu dan agamanya, maka boleh bagi mereka untuk mengikuti saja jejak yang telah ada sebelumnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat dalam menyelesaikan permasalahan bagi para pemimpin adalah dengan mencari lebih dahulu dalil daripada Quran dan hadis. Dan kemudian apabila tidak dimungkinkan, maka boleh untuk mengikuti saja jejak permasalahan yang sudah ada. Namun ada pula pendapat lainnya yang mengatakan bahwa baik diperdapatkan atau tidaknya dalil tersebut nantinya, maka para amir dan ulama ini tetap tidak boleh untuk mengikuti cara penyelesaian para pemimpin terdahulu. Itu artinya mereka wajib menciptakan penyelesaian baru untuk masalah yang mereka hadapi. Tidak boleh mengikuti jejak pemimpin-pemimpin terdahulu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun ada lagi yang pendapat mengatakan bahwa para amir dan ulama ini dalam kondisi apapun, baik itu mereka dapat mencari dalil sendirinya ataupun tidak, maka tetap boleh untuk taklid, untuk mengikuti jejak penyelesaian masalah yang dilakukan para pemimpin terdahulu. Dan tiga pendapat ini adalah sesuai seperti yang tercantum dalam keterangan mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Dan begitu pula, sama halnya kalau kita merujuk kepada pendapat yang paling kuat tadi, dengan kalau memang disanggup para amir dan ulama ini menyelesaikan permasalahan, maka melalui Quran dan sunnah, maka hukumnya wajib. Dan kalau tidak, maka tidak diberatkan, boleh taklid, boleh mengikuti jejak permasalahan terdahulu. Maka ini sama halnya seperti yang disyaratkan dalam qadhi, penyelesaian hukum dan juga segala pemimpin. Semua syarat-syarat yang ada pada diri pemimpin, pada diri hakim, semuanya itu wajib dipenuhi. Ya hanya sekadar mampu. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya dalam masalah pemerintahan, penyelesaian masalah, ataupun dalam
kehakiman para pemimpin. Tidak hanya syarat-syarat itu, bahkan dalam syarat ibadah sendiri, baik itu sholat bahkan maupun jihad, semuanya Allah wajibkan untuk memenuhi syaratnya di ketika kita mampu untuk menyediakan syarat tersebut. Maka adapun kalau kondisi kita sendiri tidak mampu untuk menyediakan syarat yang telah ditetapkan, maka Allah sendiri bahkan tidak pernah memberatkan kita untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Seperti yang tersebut dalam ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak pernah memberatkan kita, maka apalagi dalam masalah pemerintahan, dalam masalah persaksian, masalah hukum, masalah penyelesaian hukum dalam pemerintahan, tidak ada Allah beratkan. Bahkan dalam ibadah aja, Allah tidak mewajibkan hambanya untuk memenuhi syarat kalau memang tidak mampu, apalagi dalam pemerintahan. Kalau memang tidak mampu untuk mencari dalil, maka diperbolehkan untuk mengikuti jejak penyelesaian masalah yang telah ada. Maka adapun beserta lemah, maka kalaupun kondisi kita lemah, maka Allah tidak memaksa kita untuk memenuhinya. Karena inilah Allah pula memerintahkan orang yang sholat untuk bersuci dengan air. Dan kalau memang air tidak ada, ataupun akan ada bahaya yang ditimbulkan kalau misalnya si musolli ini menggunakan air sebagai alternatif bersuci, maka Allah memperbolehkan kita untuk tayamum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah hanya mewajibkan kita memenuhi syarat kalau memang kita sanggup untuk memenuhinya. Ini menjadi dalil kuat ya untuk menguatkan pendapat tadi. Kalau memang tidak mampu para pemerintah menyelesaikan masalah dengan langsung merujuk kepada dalil Quran dan Sunnah, maka boleh langsung untuk mengikuti jejak permasalahan yang sudah ada. Maka dengan kembali lagi yang tadi, ketika Allah membolehkan kita bertayamum, maka orang yang soleh ini boleh menyapu wajah dan juga dua tangannya dengan debu tersebut untuk menyucikan dirinya. Tidak lagi diwajibkan untuk berwudu. Dan Nabi SAW sendiri pernah bersabda kepada sahabat Umran bin Hasin, "Salatlah engkau dalam keadaan berdiri." Nabi perintahkan beliau salat dalam keadaan berdiri. Namun kalau memang tidak sanggup, maka Rasul perbolehkan untuk duduk. Dan kalau memang tidak sanggup lagi, Rasul kecilkan lagi kemungkinannya, maka boleh dalam keadaan berbaring. Maka bahkan dari diri Allah dan Rasul sendiri juga sudah menunjukkan tidak ada pemberatan apapun dalam pemenuhan syarat. Maka karena itu tidak ada pemberatan masalah apapun juga untuk para pemerintah dalam menyelesaikan masalah pemerintahan. Maka bahkan selanjutnya Allah juga mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat dalam kondisi apapun selama kita mungkin untuk melakukannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, jagalah sholat dan juga sholat pertengahan dan berdirilah dalam keadaan taat. Namun kemudian di ayat kedepannya akan dijelaskan bahwasanya tidak harus dalam kondisi berdiri ataupun bagaimana, Allah tetap mewajibkan kita sholat walaupun dalam kondisi apapun. Tidak Allah wajibkan dalam keadaan berdiri pada makro di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.